Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan mempelajari, membaca dan memahami terkait dengan dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika itu berarti naik turun, perubahan-perubahan yang terjadi. Apa saja dinamika kependudukan di Indonesia itu? Mari kita sama-sama belajar. Nah, kita lihat ya, ini mungkin di bandara, siapa yang pernah ke bandara atau di kereta api nih. Nah, itu banyak sekali penduduk di Indonesia yang melakukan sebuah perjalanan. Ya, untuk dinamika kependudukan Indonesia, kita ketahui bersama Indonesia itu peringkat keempat ya kependudukan setelah Cina, India dan Amerika. Ya, Indonesia itu 266 juta jiwa ya, jiwa. Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ya, sehingga dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu ibarat pisau bermata dua. Ya, jadi bisa dibuka ya di buku Intan Pariwara itu halaman 13. Jadi nanti tahun 2028, 2030 sampai 2045 Indonesia itu mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu adalah merupakan sebuah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif itu lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif. Penduduk usia produktif itu berusia 15 sampai 64 tahun. Nanti pada usia segitu ya itu banyak sekali. Tahun 2028 sampai 2030 dan bahkan 2045. Namun kalau tidak disiapkan sejak dini ya, sejak sekarang itu maka ibarat pisau bermata dua. Jadi istilahnya kalau tidak disiapkan dengan baik maka itu akan justru menambah beban ya. Misal dari sisi dilihat dari pendidikan. Yang dilihat dari pendidikan ya harus terus ya sekolah wajib belajar ya 12 tahun itu. Jadi harus pendidikan harus belajar, jangan sampai banyak yang putus sekolah. Kesehatan juga ya harus semakin angka harapan hidupnya itu semakin baik ya. Terus kesejahteraan juga, nah itu juga harus ditingkatkan ya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Kesejahteraan seperti apa, lapangan pekerjaan juga harus diperbanyak gitu. Terus selanjutnya pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran atau natalitas, kematian itu mortalitas dan migrasi. Ya, pertumbuhan penduduk itu ada pengertiannya ya, jumlah penduduk selalu berubah setiap tahun. Nah, kita lihat angka harapan hidup ya, Indonesia itu posisi ke 1 2 3 4 5 6 7. Jadi usia 76 tahun ya. Dan Singapura, wah luar biasa ini. Berarti ini negara maju ini. Tingkat kesejahteraan, kesehatan Singapura itu luar biasa. Sehingga angka harapan hidup, misal orang yang meninggal itu rata-rata di atas 85 tahun. Gitu. Dan untuk selanjutnya, ini angka harapan hidup di dunia ya. Ternyata Afrika, Masya Allah ini banyak yang merah. Nah, artinya barangkali ya kemiskinan di sana itu banyak sehingga mengakibatkan banyak angka kematian. Bisa dilihat dari angka kelahiran anak ya, ibu melahirkan itu bisa dilihat bagaimana angka kematian di situ. Terus persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, jadi persebaran penduduk itu dapat dikenal dengan kepadatan penduduk. Kita lihat ya, pulau mana yang padat. Ternyata ini ya Jakarta lebih dari 1299. Ini warna coklat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, berarti kalau pengen leluasa di mana? Ya ada di Kalimantan,
ada di Papua. Nah, ini ya, itu makanya kemarin untuk ibu kota Indonesia kan ada rencana pindah ke Kalimantan. Nah, ini memang penduduknya tidak terlalu banyak. Jadi persebaran penduduk di Indonesia itu terfokus di Pulau Jawa, anak-anakku. Sampai kepadatannya itu 945 jiwa per kilometer ya persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi. Nah, itu ya. Nah, jadi kepadatan penduduk kita masih tertumpuk di Pulau Jawa gitu. Maka itu kita lihat juga ini ya, ini lebih jelas gambarnya ya terkait dengan kepadatan penduduk masih didominasi oleh Jawa ya, dan Jakarta ini warna Pak. Jogja juga padat ini ya, padat sekali Jogja. Nah, caranya transmigrasi ketika ada kepadatan penduduk, salah satunya adalah cara untuk memeratakan penduduk, ya, memindahkan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Ya, dulu transmigrasi itu ada ketika ada tsunami Aceh, ya, itu ada yang perpindahan penduduk ke tempat-tempat yang karena luluh lantah ya, rumahnya nggak ada, disapu oleh tsunami, maka ada program dari pemerintah yaitu transmigrasi. Ustadz pernah ke Kebumen ya, terus juga di Brebes ada itu penduduk yang dari Aceh transmigrasi, sehingga menjadi sebuah rukun tetangga, rukun warga ya, RT RW itu karena adanya transmigrasi. Transmigrasi apa? Ya, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Selanjutnya, mengapa Pulau Jawa padat? Karena Pulau Jawa itu daerahnya sangat subur. Ya, lokasi Pulau Jawa itu mudah terjangkau untuk pencarian hidup. Ya, di Pulau Jawa juga sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya gitu. Dan Pulau Jawa juga pusat politik, ya, pusat ada Islam gitu, banyak sekali museum-museum, wisata religi, wisata rohani, wisata pengetahuan umum juga banyak ya di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, ya, agama, bahasa, pendidikan, dan tempat tinggal. Kalau di buku ya, di buku Intan Pariwara itu hanya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, nanti bisa dibaca lagi jenis-jenisnya ya, pendidikan, tempat tinggal itu ada di buku yang kalian pinjam IPS. Ya, IPS kelas 7, buku pemerintah. Komposisi penduduk ini diperlukan ya dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan ya dalam pelaksanaan pembangunan. Contohnya apa, anak-anakku? Ketika bantuan sosial, bansos ya, itu kita lihat yang dapat siapa, yang enggak siapa, yang tidak siapa. Itu dilihat dari mata pencaharian. Nah, ini contohnya ya, menentukan kebijakan siapa yang dapat bantuan sosial dari pemerintah, siapa yang tidak. Terus komposisi penduduk bisa dibaca ya, ini berdasarkan usia. Jadi kalian masuk ke usia SMP misal 13 sampai 15 tahun. Terus ada komposisi penduduk berdasarkan usia juga. Jenis kelamin, wah ini lucu banget gambarnya, perempuan dan laki-laki. Terus juga ada sekarang itu ada banyak ya pekerjaan, mata pencarian yang bisa didapatkan. Terus kualitas penduduk anak-anakku itu ditentukan oleh pendidikan, ya, kesehatan dan perekonomian, ya, itu ditentukan oleh kualitas penduduk, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Ya, ekonomi penduduk apa aja? Yaitu bisa dibuka halaman 16 di buku kurikulum 13 atau di Intan Pariwara juga ada. Jadi
Ada di situ ya. Untuk keragaman, selanjutnya keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia itu beragam sekali. Masyarakat yang memiliki suku bangsa dan etnik budaya yang beragam. Makanya istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetap satu jua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan keragaman etnik juga banyak sekali Indonesia ini. Ini 2010, berarti sudah naik sekarang 2020, 10 tahun yang lalu terdapat 1128 suku bangsa. Masya Allah banyak sekali ya. Ada tarian, ada nyanyian ya yang berbeda-beda. Kalau K-pop dari mana? Nah, itu dari Korea ya. Indonesia ini ya banyak sekali tarian, banyak sekali suku bangsa ya. Keragaman etnik dan budaya ini lanjutannya, Masya Allah banyak sekali keindahan. Ini contohnya ya, orang yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Kalau kita lihat di Wonosobo ya, di Dieng itu wah sejuk sekali ya, orang lagi ya membuat sebuah sawah ya, dibajak sawahnya untuk kehidupan. Dan orang yang berada di daerah pantai itu akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan ya kan, itu. Masa jadi petani nanamnya di laut, wah tenggelam ya. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal. Terus rumah adat. Nah, ayo kita lihat rumah kita masing-masing. Apakah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu Jogja itu rumah Joglo, terus ada Honai itu Papua. Ya, jadi bisa dipahami ya, Lamin Kalimantan Timur. Nah, ini Nadif ada di Anak Tujuh itu ada ya di Kalimantan ya, salah satunya sekarang di Kalimantan tuh Nadif ya. Nah, itu mungkin namanya ya rumah adat Lamin ada. Pakaian adat, nah ini Masya Allah Bali seperti apa, Nanggro Aceh Darussalam seperti apa. Ini kadang harus memahami sebagai identitas bangsa Indonesia. Itu begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia ya, yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan ya. Terus tarian daerah, ini contoh-contohnya ya, tarian daerah terkait dengan aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu. Yaitu anak-anakku terkait dengan dinamika kependudukan ya, yang ada di dalam materi ilmu pengetahuan sosial. Ya, oke. Itu yang bisa Ustadz sampaikan ya. Coba Ustadz ingin tanya ya ke kalian. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Yang kedua, mengapa di Pulau Jawa ya itu padat ya? Apa yang mengakibatkan Pulau Jawa itu mengalami daya tarik sehingga banyak ke Pulau Jawa? Itu yang kedua. Sehingga persebaran penduduk di Pulau Jawa itu padat. Ini berdampak ke daerah Kalimantan, Papua itu lebih sepi. Ya, Ustadz ulangi nomor 2, mengapa ya Pulau Jawa itu padat? Kenapa? Yang terakhir nomor 3 ya, yang terakhir nomor 3, pertanyaan nomor 3. Coba sebutkan saja ya, nggak usah dijelasin. Rumah adat ya, rumah adat masing-masing itu 2, rumah adat masing-masing 2, terus tari daerah masing-masing 2 ya, rumah adat, tari, dan rumah adat, tari, dan pakaian adat masing-masing 2 beserta daerahnya ya.
Misal rumah adat 2 Jawa Tengah apa, terus tarian daerah apa 2 daerah Papua tariannya apa, terus tadi rumah adat pakaian adat ya 2. Jadi misal Jogja pakaian adatnya apa, namanya apa. Itu ya, tiga pertanyaan ini silakan ditulis di buku tulis, terus di foto dan dikirimkan ke GCR. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.